Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya dunia kerap kali menawarkan rasa pahitnya. Banyak di antara kita, atau setidaknya sekali dalam hidup kita pasti pernah mengalami yang namanya episode ujian hidup, yang setiap orang mungkin bentuk ujian hidupnya bisa sangat berbeda atau bervariasi. Ada beberapa dari kita yang mungkin mengalami kegagalan, kehilangan sesuatu yang berharga bagi dirinya, mengalami sakit fisik atau gangguan pada kesehatan mental, mengalami konflik dengan orang lain, dan berbagai bentuk kesulitan hidup lainnya. Tentunya menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita tidaklah mudah. Muncul berbagai emosi yang menyakitkan, seperti kesedihan, marah, cemas, atau berbagai emosi lainnya. Bisa juga kita menjadi memiliki pikiran, terlebih kalau kita berakhir membandingkan kehidupan yang kita miliki dengan kehidupan dari orang lain. Ditambah lagi apabila kita melihat kehidupan orang lain melalui lensa media sosial. Yang terlihatnya kebanyakan orang-orang di media sosial menampakkan kehidupan mereka yang begitu sempurna, sebegitu bahagia, dan sebegitu suksesnya. Lalu kemudian kita memiliki pikiran bahwa sepertinya kehidupan orang lain jauh lebih bahagia dan lebih sempurna dibandingkan kehidupan saya. Atau bisa jadi kita justru mempertanyakan kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa hanya saya yang diuji? Sesaat atau beberapa saat kita berpikir bahwa hanya kita yang menderita sendirian di dunia ini. Tentu menghadapi berbagai ujian atau tantangan dalam hidup tentunya tidak mudah. Dan tidak sedikit dari kita yang mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Akan tetapi sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dan memaknai penderitaan atau ujian hidup kita agar kita tidak terlalu lama terpuruk di dalamnya. Cara pertama adalah sebenarnya mulai untuk menyadari bahwa sebenarnya kesulitan dalam hidup adalah sesuatu yang wajar dan dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Cara ini dapat membantu karena, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kerap kali kita terjebak dalam pikiran bahwa hanya kita yang menderita sendirian. Padahal kalau kita refleksikan lebih jauh lagi, setiap orang, saya yakin pasti memiliki kesulitan hidupnya masing-masing, yang mungkin berat atau bentuknya bisa sangat bervariasi pada orang yang berbeda. Dan cara ini juga akan membantu apabila kita gunakan bukan sebagai suatu hal yang membuat kita meremehkan penderitaan kita, serta emosi dan pikiran yang mengganggu kita. Akan tetapi, kita bisa gunakan sebagai pengingat atau reminder yang lembut bagi diri kita sendiri bahwa pada dasarnya kita tidak pernah berjuang sendirian. Selain itu, kita bisa juga melatih diri kita untuk menerima dan menghadapi, juga menoleransi rasa sakit atau penderitaan yang kita alami. Atau bahasanya adalah distress tolerance. Memang adalah hal yang ideal ketika kita bisa hidup tanpa penderitaan. Akan tetapi yang kita sadari bersama bahwa pada dasarnya kesulitan hidup adalah hal yang sulit juga untuk kita hindari. Ketika kita terbiasa atau terpaku pada cara untuk menghindar dan menolak untuk merasakan penderitaan, bisa jadi kita semakin merasakan penderitaan itu juga, karena kita menjadi merasa lebih frustrasi dan berpikir memiliki pikiran yang mengganggu bahwa
dunia ini tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, cara yang mungkin akan lebih membantu adalah belajar untuk menerimanya dan menoleransi emosi dan pikiran yang mengganggu kita dibandingkan menolak dan menginvalidasinya. Dan juga saat menerapkan distress tolerance, kita juga bisa mengingat bahwa sebenarnya emosi yang mengganggu kita itu tidak akan berlangsung selamanya. Emosi itu bagaikan suatu ombak yang mungkin akan meninggi, tapi seiring berjalannya waktu, dia akan juga surut, seperti emosi kita yang akan mereda seiring berjalannya waktu. Lebih lanjut lagi, setelah kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak pernah sendirian dalam penderitaan hidup kita, lalu kita belajar untuk menoleransi rasa sakit yang kita alami, kita dapat lebih lanjut lagi memaknai penderitaan kita sebagai kesempatan kita untuk menjadi manusia yang lebih utuh dan lebih bertumbuh. Memang perlu kita akui bersama bahwa penderitaan atau kesulitan dalam hidup memang memiliki banyak sekali aspek negatif yang tentunya mengganggu kita, dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Akan tetapi, ada baiknya juga ketika kita tidak melupakan atau mengabaikan hal-hal baik juga yang ditawarkan dari penderitaan atau kesulitan hidup yang kita alami. Misalkan saja kita mengalami kegagalan. Memang betul rasanya pasti tidak menyenangkan. Akan tetapi kegagalan juga bisa menawarkan banyak pelajaran bagi kita. Kita mungkin bisa menjadi lebih menyadari mana aspek dari diri kita yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi di kemudian hari. Bisa juga kegagalan atau penderitaan hidup lainnya mengajarkan kita untuk bisa lebih berempati kepada orang lain yang juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Karena kita benar-benar paham bagaimana rasanya mengalami penderitaan dalam hidup dari pengalaman kita sendiri. Selain itu, kesulitan dalam hidup juga bisa semakin mendekatkan kita dengan orang-orang yang benar-benar tulus dan mau berada di sisi kita kapanpun dan dimanapun, baik itu di hari yang baik maupun di hari yang buruk. Dan juga bagi beberapa orang yang merespons kesulitan dalam hidup dengan cara berdoa dan beribadah, kesulitan hidup justru menjadikan dia sebagai seseorang yang lebih dekat, memiliki hubungan yang lebih berkualitas dengan Yang Maha Kuasa. Itulah beberapa contoh bagaimana kesulitan dalam hidup kita sebenarnya bisa kita maknai secara lebih produktif, dan mengajarkan juga bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Akan tetapi dalam proses memaknai penderitaan atau kesulitan hidup, tentu membutuhkan waktu dan proses. Dan bisa jadi pada beberapa orang, tergantung dari karakteristik dari dirinya sendiri maupun penderitaan atau ujian hidup yang dia alami, bisa sulit untuk dilakukan secara mandiri. Dan jika ini terjadi pada Anda, saya sarankan untuk segera mencari bantuan profesional kesehatan mental seperti psikolog dan psikiater yang saya yakin telah terlatih dan dapat membantu Anda untuk perlahan pulih dari kesulitan hidup Anda. Sekian dan semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mendalami topik ini secara lebih lanjut, bisa juga cek blog Mind Institute yang membahas hal ini juga, dan linknya sudah tertera di bagian deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.